Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nurali, NPM 191000099 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Kepemilikan Hak Asuh Anak di Bawah Umur, Studi Kasus Galaskai. Di bawah bimbingan Dr. Subelo Wiono, SH, MPD. Baik, saya akan mempresentasikan. Latar belakang permasalahan. Perkawinan merupakan hal yang lumrah dan berlaku bagi semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Hal tersebut merupakan sarana yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana di mana makhluknya berkembang biak dan melestarikan kehidupan mereka. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi dalam hidup. Anak dianggap sebagai objek dan harta benda sehingga mereka harus berjuang untuk kepemilikannya. Hak asuh anak adalah bentuk masdar atau pengasuhan anak. Mengasuh adalah pengasuhan terhadap anak yang tidak mampu mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan anak yang tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai hal yang dapat merugikannya. Hukum ditegakkan ketika pasangan bercerai dan memiliki anak di bawah umur yang dipisahkan dari ibu mereka atau ketika salah satu orang tua meninggal. Artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Adriansyah meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Jombang, Mojokerto pada Kamis, November 2021. Dan keduanya meninggal di tempat seminggu setelah kejadian. Jody Pramastia, sopir Vanessa Angel Tubagus Muhammad, ditetapkan sebagai tersangka. Hal yang menjadi perdebatan antara kedua keluarga tersebut yaitu mengenai siapa yang berhak menjadi wali bagi Galaskai. Hal itulah yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Kepemilikan Hak Asuh Anak di Bawah Umur. Identifikasi masalahnya, apakah yang dimaksud tentang hak asuh anak? Yang kedua, apa yang diinginkan kedua pihak keluarga sehingga masing-masing meminta hak asuh anak di bawah umur tersebut? Yang ketiga, bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap kasus kepemilikan hak asuh anak di bawah umur tersebut. Kerangka pemikiran. Mengenai hak asuh anak, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur siapa yang berhak memperoleh hak asuh anak di bawah usia 12 tahun, melainkan hanya memberikan hak asuh anak setelah perceraian. Kedua belah pihak tetap berkewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anak, dan jika ada perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan akan mengambil keputusan. Dalam kasus Galaskai, anak mendiang Vanessa dan Febri Adriansyah, karena kedua orang tua telah meninggal, anak Galaskai tidak berada di bawah kendali orang tua, tetapi di bawah pengawasan rumah tangga. Pasal 48 menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan si anak menghendakinya. Berdasarkan pasal 48 ini berlaku juga untuk seorang wali dari anak di bawah umur dilarang memindahkan hak dan menggadaikan barang tetap milik si anak kecuali kepentingan dari anak menghendakinya. Metode penelitian yang pertama, spesifikasi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan refleksi tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Yang kedua, metode pendekatan. Pendekatan yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, statute approach. Yang ketiga, tahap penelitian. Tahap penelitian yang diperlukan penulis untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan konten analisis yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. Dalam hal ini adalah analitik terhadap berkas yang faktanya bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu studi dokumentasi, studi kepustakaan,
bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Yang kelima, alat-alat pengumpulan data. Peneliti hukum mengkaji dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Kemudian peneliti hukum disebut juga dengan peneliti hukum kepustakaan, peneliti teoritis, atau dogma hukum. Maka yang ingin ditelaah oleh peneliti ini adalah fungsi teori hukum dan perannya dalam perkembangan hukum. Analisis data, analitik data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan analitik terhadap data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa data sekunder. Yang ketujuh, lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang diambil untuk penelitian tentang hak asuh anak di bawah umur ini di Pengadilan Agama Jakarta Barat dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jadwal penelitian di bulan April, Mei, dan Juni. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan, boleh dibuka. Izin bertanya ya. Perkenalkan, nama saya Haura. Saya ingin bertanya mengapa Anda mengambil judul tersebut. Ada lagi, Hilmi? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Hilmi Lisa Sabila dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pertanyaannya yaitu mengapa Anda memilih metode penelitian hukum normatif? Baik, saya simpan dulu pertanyaannya ya. Saya jawab yang Haura dulu ya. Haura, terima kasih atas pertanyaannya mengapa Anda memilih judul tersebut. Karena memang belum ada peneliti yang melakukan penelitian tersebut sebelumnya yang lebih mendalam, karena masih ada kontroversi antara orang tua Vanessa dan Febri yang ingin memenangkan hak asuh Galaskai. Gimana? Akhir-akhir ini kan banyak sekali pendapat dari anak hukum yang bermunculan mengenai kasus ini. Apakah Anda setuju dengan pendapat-pendapat mereka, ataukah Anda mempunyai pendapat tersendiri mengenai kasus ini? Tidak setuju sih, karena ayah dari Vanessa Angel masih mencari masalah terhadap kasus hak asuh anak ini. Dengan mencari masalahnya, ingin memindahkan makam Vanessa. Begitu, Haura. Ada lagi yang ini ingin disanggah? Langkah yang akan Anda lakukan untuk kasus ini apa? Kan tadi Anda bilang ingin mendalami. Langkah, bentar. Langkahnya yaitu menganalisis secara sistematis dan menyajikan fakta-fakta sehingga lebih mudah dipahami dan dikutip dari kesimpulan tersebut. Kesimpulan yang ditarik selalu jelas atas dasar fakta, sehingga segala sesuatu selalu dapat langsung mengacu pada data yang diperoleh. Gitu. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih, Haura. Sekarang menjawab yang Hilmi ya. Pertanyaannya, mengapa Anda memilih metode penelitian hukum normatif ya? Karena penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Begitu, Hilmi. Cukup? Cukup sih. Terima kasih. Baik. Saya tutup ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.